Selamat hari Minggu, selamat bertemu kembali adik-adik kelas kecil sama Kak Ati. Hari ini sudah siap? Kita mau kebaktian hari Minggu, tanggal 24 Mei 2020. Sudah siap adik-adik? Sebelum kita mulai kebaktian, kita mau khotum dan salam dulu. Kita mulai adik-adik. Khotum dan salam. Kebaktian Minggu kelas kecil KKR PPKP Tangerang ini dimulai di dalam nama Allah Bapa yang penuh kemuliaan dan dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat manusia, dan dalam nama Roh Kudus yang menyertai dan menolong kehidupan manusia. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Oke adik-adik, kita mulai kebaktian kita. Kita mau bernyanyi. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Oke, kita bernyanyi bersama-sama. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Sudah bernyanyi, kita sudah memuji Tuhan. Hanya dekat Allah aku tenang. Sekarang kita mau bernyanyi sekali lagi. Adik-adik bangkit berdiri, kita mau sambil berolahraga bernyanyi. Jalan serta Yesus. Oke, siap? Ayo kita nyanyi bersama. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya, yuk setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari.
kita sudah memuji Tuhan, kita sudah bernyanyi 2 lagu. Sekarang kita siap mendengarkan firman Tuhan. Sebelum masuk ke firman Tuhan, kita mau bernyanyi "Ku Masuk Gerbangnya". Kita bernyanyi bersama-sama. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Aku tahu ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh. Oke, kita mau masuk firman Tuhan. Kita siapkan Alkitab kita. Sebelumnya kita berdoa. Bapa kami yang berada di surga, terima kasih ya Bapa, karena Engkau tetap menyertai kami. Tuhan, kami sudah bernyanyi, kami sudah memuji Tuhan. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan yang hari ini diambil dari Mazmur 27 ayat 7 sampai 9. Tuhan, ajari adik-adik kami semua agar duduk manis, tenang mendengarkan firman Tuhan, dan kiranya firman Tuhan bisa dijalankan oleh adik-adik kami yang masih sangat kecil ini, yaitu sebagai penolong. Tuhan, ajari kami semua, berkati mulut Kak Atik yang mau menyampaikan firman ini kepada adik-adik. Kiranya kata-kata yang keluar dari mulut Kak Atik adalah sebagian dari berkat-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita buka Alkitab kita, Mazmur 27 ayat 7 sampai 9. Kita baca bersama-sama. Adik-adik suruh membukakan mama papahnya. Sudah ketemu? Kalau sudah ketemu, kita baca bersama-sama. Mazmur 27 ayat 7 sampai 9. Aman dalam perlindungan Allah. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Ku. Maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah penolongku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Ya adik-adik, firman Tuhan kali ini sungguh luar biasa. Hari ini tema kita adalah penolongku. Ayo coba kita bersama-sama sebutkan apa tema kita? Penolongku. Iya adik-adik, di dalam firman yang kita baca hari ini, yaitu di sini mengatakan firman menjelaskan situasi Raja Daud sangat memerlukan pertolongan karena dia sedang berada dalam situasi yang sangat berbahaya, yaitu ketika penjahat-penjahat menyerang Daud.
Nanti dibaca di ayat yang kedua. Kak Ati bacakan ya. Ayat yang kedua. Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Dan musuhnya dalam peperangan menyerang Yesus. Dalam situasi yang berbahaya dan genting inilah Daud meminta pertolongan Tuhan. Ayat yang ketiga, Kak Ati bacakan. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Nah, adik-adik, Daud saja yang dikenal luar biasa hebat masih meminta pertolongan Tuhan. Apalagi kita adik-adik. Ya, adik-adik kelas kecil kan, dari kelas 1 sampai kelas 3. Berarti masih kecil. Adik-adik masih sangat-sangat perlu menerima pertolongan dari orang lain. Contohnya mama, papa, kakak kalau yang punya kakak, atau orang yang lebih dewasa. Nah, adik-adik, tidak ada manusia yang tidak memerlukan pertolongan orang lain. Kenapa? Karena manusia itu adalah makhluk sosial, makhluk yang harus membutuhkan pertolongan atau keberadaan orang lain. Dan manusia itu disebut makhluk Tuhan atau ciptaan Tuhan. Nah, sekarang adik-adik anak kecil masih sangat membutuhkan orang tua untuk menghindarkan mereka dari kecelakaan. Contohnya api, air panas, benda tajam, dan yang sangat sekali adik-adik waktu memerlukan mama papa di waktu adik-adik sakit. Kalau sakit pasti yang dicari mama papa. Nah, sekarang Kak Ati mau menunjukkan gambar, yaitu gambar di pantai, gambar di tempat keramaian, gambar di sungai, gambar di kolam renang, dan gambar di pegunungan. Nah, adik-adik, kalau adik-adik berada di tempat keramaian, adik-adik tidak boleh lepas dari mama, papa. Adik-adik harus selalu dekat mama, papa. Karena kalau adik-adik berpisah dari mama, papa, atau orang yang dewasa yang menjaganya, adik-adik bisa hilang. Nah, kalau adik-adik hilang sewaktu jalan-jalan di mall, apa yang harus dilakukan adik-adik? Menangis, mama, papa, aku hilang. Begitu? Kalau anak Tuhan Yesus harus kuat, harus pandai. Kalau hilang dari mama, papa, cari saja orang keamanan di sekitar situ, atau cari polisi yang sedang bertugas di tempat itu. Bilang, saya lepas dari orang tua. Bilang sama keamanannya siapa nama orang tua, di mana rumahnya, dan siapa nama adik. Itu yang harus dilakukan adik-adik. Nah, adik-adik, penolong kita yang setia
Kalau kita minta pertolongan, manusia hanya terbatas menolong. Tapi penolong kita yang luar biasa, penolong kita yang hebat, penolong kita yang sungguh-sungguh hanya satu. Siapa yang tahu adik-adik? Hanya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah penolong yang sejati, penolong yang hebat, penolong yang sangat luar biasa. Nah, Kak Atik mau tunjukkan betapa Tuhan Yesus menjadi penolong kita yang luar biasa. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus menjadi penolong kita yang luar biasa. Adik-adik yang kecil ini juga bisa loh menjadi penolong bagi orang lain. Contohnya apa? Nah, adik-adik bisa menjadi penolong orang lain. Contohnya dengan melakukan aksi. Apalagi masa pandemi COVID-19 ini, kita di rumah saja terus. Udah 2 bulan lebih tidak bertemu dengan kakak guru, teman-teman sekolah minggu. Nah, gimana adik-adik bisa menjadi penolong bagi orang lain? Yaitu menunjukkan aksi kita kepada orang lain. Apa sih aksi kita yang bisa kita lakukan adik-adik yang masih kecil ini? Yaitu dengan aksi berbagi. Bisa berbagi makanan, bisa berbagi mainan, bisa berbagi kasih sayang kepada orang yang membutuhkan. Nah, di masa-masa sekarang ini, Kak Atik pesan sama adik-adik, kalau adik-adik keluar dari rumah harus pakai apa ini? Masker. Itu harus. Terus tidak lupa cuci tangan yang bersih dengan sabun. Nah, kita harus menjaga kesehatan kita. Kita harus selalu sehat. Kita harus selalu pakai masker kalau keluar dari rumah. Nah, Kak Atik masih ada yang lupa nih adik-adik. Adik-adik rajin berdoa kan kalau di rumah. Nah, Kak Atik percaya kalau adik-adik di rumah kalau berdoa pasti meminta kepada Tuhan diberi kesehatan, memanjatkan doa kepada orang yang disayangi. Contohnya mendoakan mama, papa, mendoakan nenek, kakeknya kalau masih ada, mendoakan kakak dan adik kalau yang punya kakak dan adik. Nah, oke adik-adik, firman kali ini temanya adalah penolong. Walaupun kita masih kecil, kita juga bisa menjadi penolong. Tapi ingat adik-adik, penolong kita yang sesungguhnya, penolong kita yang hebat, penolong kita yang luar biasa adalah Tuhan Yesus. Oke, firman hari ini firman kita sudah selesai. Kita tutup firman kita. Kita berdoa dan dilanjutkan dengan doa syafaat. Kita mulai. Bapa kami yang berada di surga, terima kasih ya Bapa, karena Engkau masih menemani kami. Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan, bahwa tema kita menyebutkan kita masih kecil bisa menjadi penolong bagi orang lain. Tuhan, ajari adik-adik kami ini yang masih kecil untuk bisa menolong, untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan, terima kasih karena Engkau mengingatkan kami bahwa penolong kami yang sungguh-sungguh adalah Tuhan Yesus. Ajari kami Tuhan agar kami menjadi anak
yang patuh akan kamu dan menjadi anak yang takut akan Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa dalam 1 minggu ini, berikanlah kami kesehatan ya Bapa, agar kami bisa berjumpa lagi bersama kakak guru yang minggu depan untuk berkebaktian minggu secara live streaming. Tuhan, berkati kami semua Tuhan, berikanlah kesehatan kepada kami, berikanlah berkat dan rezeki kepada kami semua, khususnya kepada Mama dan Papa, agar mendapat berkat yang berkecukupan untuk kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kita tutup doa ini, kita berdoa Bapa kami seperti yang diajarkan Tuhan kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan. Kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah dan memberi kita kasih karunia. Amin. Kita bernyanyi, Bapa terima kasih.